billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Barang-barang masyaallah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Masuk ke halaman 10 ya, juz yang kedua. Pembahasan kitab Miftahus Sudur. Ini yang saya dapatkan, Miftahus Sudur ini kan sudah diterjemahkan. Kitab bahasa Arab aslinya tidak ketemu. Dulu pernah pesen di mana, di Az-Zainiyah ya, lagi kosong dulu. Memang kalau dalam bahasa Arab lebih seru lagi. Dan ini juga yang menerjemahkan yaitu ahli thariqah, yaitu Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ya. Dan orang-orang yang yang mendapatkan mengambil S2-nya juga kadang-kadang ambil ini dari sini referensinya. Dari kitab Miftahus Sudur. Jadi salah satu karya fenomena abad. Orang-orang yang sudah mengarang kitab berarti kita masuk kategori dalam kategori apa? Mujtahid. Mujtahid bukan dalam dunia fikihnya ya, tapi dalam dunia tasawuf, dalam dunia thariqah itu ada perbedaan. Makanya kalau orang sudah berthariqah, kalau orang sudah mau bertasawuf harus melalui pintu. Kalau kita masuk ke rumah ya, kita harus masuk melalui pintu. Lamun jenah orang asup melalui jendela karena maling. Jadi pintu itulah yang disebut namanya syariat. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam thariqah, ke hakikat, ke ma'rifat, itu harus melalui pintu. Pintu itulah yang disebut namanya pintu syariat. Kalau kita masuk langsung ujuk-ujuk ke dalam thariqah tanpa melalui syariat, namanya maling. Ya, ngarana maling. Jadi gimana fenomenanya? Banyak orang-orang yang sudah berthariqah tapi belum memahami ilmu syariatnya. Kalau yang seperti itu dijalankan keduanya, ngaji kudu, ngaji fikih harus ya, minimal mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang lain-lain sebagainya. Wajib kita harus tahu minimal yang keseharian kita, yaitu dalam praktek sholat. Nah di dalam sholat pun kenapa? Kalau orang yang sering, yang ingin selalu berjumpa dengan Rasulullah, perbanyaklah sholat.
Karena di sholat itu pasti kita akan bertemu dengan kanjeng Rasul. Pas di bagian mana coba? Pas bagian tahiyatul akhir. Ya, dia tentulah kan assalamualaikum ya Nabi, ya kan? Ya, assalamualaikum Nabi. Ibadillah sholih, kan seperti itu. Nah disitulah kita bertemu bermuajahah dengan kanjeng Rasul. Makanya pas kemarin acara manaqib kemarin, manaqib di bulan Rajab menerangkan masalah waktu perjalanan Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad. Di situ muncul yang disebut namanya Ruhul Gausil A'zam, yaitu ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mulai disitulah kanjeng Syekh itu salah satu ciri bahwa dia itu seorang rajanya para wali qutbul auliya. Ruhul Gausil A'zam datang untuk menginjak, jadi sebagai tangganya kanjeng Nabi untuk menaiki buraq. Saya bukan masalah itunya, yang saya resapi gini, seekor buraq saja yang sudah jelas-jelas mau ditunggangi oleh kanjeng Nabi. Eta kemarin kan ngomong lagi ya, hayang diusah ku kanjeng Nabi sebagai tanda bukti suatu saat Rasul gantian hayang dipakai ku kanjeng Nabi. Coba, luar biasa. Saya kemarin terharunya di situ mendengar mangkobah Tuan Syekh. Makanya di setiap mangkobah Tuan Syekh itu ada hikmah-hikmah tersendiri, diresapi, dipakai. Contoh yang paling gampang yang kita pakai di mangkobah 16, Tuan Syekh bilang salah satu yang paling gampang, di saat kita mau makan, usahakan kita bertawasul dulu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu yang paling gampang. Ya, hal-hal yang kecil itu yang kita praktekkan. Kalau kemarin kenapa saya tersentuhnya? Ya, seekor buraq saja sampai seperti itu, pengen dipegang oleh kanjeng Rasul. Apalagi para aulia Allah yang sering bertemu dengan kanjeng Rasul. Contoh, salah satu pembulunya Thariqah Saziliyah yaitu Syekh Ali Abu Hasan As-Sazili. Dia itu bicara begini, paling rugi sekali kalau setiap hari dia tidak bertemu dengan Tuhan Syekh, itu dengan apa? Junjungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata orang-orang seperti itu setiap hari bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kanjeng Nabi. Terus kita dengar karya fenomenalnya Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali pada waktu dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu kan dia di Menara, di daerah Syria Damaskus. Wallahu a'lam bishawab, secara langsung oleh kanjeng Nabi ditarbiyah. Karena memang di di kitab Ihya Ulumuddin sendiri banyak hadis-hadisnya dhaif. Ya, yang banyak yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ihya Ulumuddin itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin secara langsung dengan kanjeng Nabi dia mengarang kitab tersebut. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kan banyak juga murid-murid abah yang langsung ditarbiyah oleh beliau. Apalagi seorang kanjeng Nabi, iya kan? Tuan Syekh Abdul Qadir. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Itu cerita Abu Hasan As-Sazili seperti itu. Setiap hari beliau bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kenikmatan terbesar sekali. Apalagi kemarin ceritanya buraq, pengen dilus sebagai tanda suatu saat Nabi masuk ke surga, pengen ditunggangi. Saking bahagianya itu buraq sampai
meninggi kan, saking bahagianya karena dipegang oleh kanjeng Nabi. Nah disitulah muncul ruh Gausil A'zam, ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir, untuk dijadikan tangga untuk menaiki buruk tersebut. Kanjeng Nabi berkata, telapak kakiku ada di bawah pundakmu, nanti telapak kakimu akan ada di bawah para wali Allah. Pada waktu zaman Tuan Syekh Abdul Qadir banyak juga yang tidak mengakui kutubnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya, pada waktu itu langsung dicopot kewaliannya oleh Allah karena tidak mengakui kewaliannya Tuan Syekh Abdul Qadir. Banyak yang seperti itu. Dan pada waktu bicara seperti itu dalam keadaan jadab Tuan Syekh itu di majlisnya. Nah di seluruh dunia para aulia Allah, rijalullah semua tundukkan kepalanya semua pada waktu Tuan Syekh bicara pada waktu itu. Jadi semua para wali terdengar semua. Makanya kalau kita hadiah khusus kepada Tuan Syekh, dia sebagai kutub, otomatis semua para wali Allah juga terikuti. Kabagian Fatihana orang misalkan tas dahar, orang dahar kan hadarat dekat Tuan Syekh Jilani, otomatis dengan sendirinya karena dia kutub itu poros, wali-wali yang lain juga akan terbawa semua. Itulah pangkat makomnya Tuan Syekh Abdul Qadir, luar biasa. Nah di sini dijelaskan adapun arti tasawuf, ada yang mengistilahkan begini, taknya taubat, sodnya soft barisan terdepan, wawnya warok, fa-nya fana. Ada yang begitu. Banyak yang mengistilahkan masing-masing beda-beda. Ada lagi yang mengistilahkan seperti ini, at-tasawuf odobul anfas. Ini lebih spesifikasi lagi. Tasawuf padahal jangankan dalam hal yang lain, dalam hal pengaturan napas pun diatur, saking berharganya itu waktu. Kalau di hikam sering saya ucapkan, al waqtu tsaminun fala tadhi'uhu illa fi nafsi. Waktu itu sangat mahal, sangat berharga, maka pakailah waktu itu untuk sesuatu yang berharga. Mari saya jelaskan. Gara-gara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mikirin kudanya ada berapa jumlahnya, ditegur oleh malaikat Jibril, sebentar doang hanya mikirin kuda doang. Pagi-pagi tuh Nabi Allah Sulaiman manggil pasukannya, manggil komandannya. Coba hitung ada berapa kuda katanya. Ada sekian. Potong semua kuda itu. Karena gara-gara kuda gue jadi lalai kepada Allah. Ya, jangan masalah bukan usaha saja. Majlis, kita pembangunan majlis di sekarang yang menyebabkan kita lalai kepada Allah tetap baik. Apapun bentuknya, pesantren kayak apa, gara-gara dakwah kita, tapi kita lalai kepada Allah, berarti itu sesuatu yang harus dipotong. Ulah kata udah bagus itu majlis kurang kegiatan kieu. Can puguh, karena nu nyangate orang sorangan. Karena mudah-mudahan Allah dibersihkan dari sifat munafik kita. Nah ini bulan Rajab ini penting sekali. Baca doa kita, Allahumma qahhir lisani minal kizbi, tidak bohong, wa qalbi minan nifaq, yang bersihkan hati orangnya tidak munafik, wa amali minar riya, yang dipegang konstitusi. Padahal cak Allah kan wa kafa billahi tidak.
geus cukup Allah bae jadi saksi jeung urang makan lain. Ya hayang katempo ku batu. Kebek geudeun mere bantuanna. Geus datang ku jelema ka mere bantuan urang. Terus urang ngabantu ka masjid, geus loba jelema karak urang mere ka masjid. Geus diomongkeun. Eta jelema naon? Berarti geus cukup saksi ke Allah doang. Hayang disaksikeun ku makhlukna Allah deui. Makana kos itulah jelema-jelema anu bangkrut. Cak Allah teh lamun cenah di akhirat kana pas kita buat amal sedekah eueuh kabeh. Kok bisa eueuh kabeh? Kan sia yang di alam kubatur. Kan sia yang di alam Gusti Andre atuh meta kan si Andre kitu ulah kain. Cak Allah gitu. Geus kanyaran wa qafa billahi syahidan geus cukup Allah bae menjadi syahid urang, saksi urang. Urang makan lain. Lamun can diomongkeun, lamun can diumumkeun. Kurang apa? Masih punya perasaan yang seperti itu saja. Makanya media zikir itu salah satunya yaitu untuk menghilangkan penyakit. Salah satunya penyakit ria itu. Makanya setiap malam minggu kita mengadakan ada diperlama dalam hal tawajuhnya. Ya, tawajuh zikir khofinya kita bagi-bagi semua ke setiap latifah-latifah. Ya, tujuannya itu untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu. Eta doang sebenarnya. Dan di dalam tawajuh itu pun itulah yang disebut namanya tafakur, tawakuf, tawajuh, tafakur, tawakuf. Karena nilai tafakur sendiri ya hakikatnya sabu'ina sana 70 tahun kita sama aja beribadah. Jadi arti tasawuf akan membawa manusia untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat kerendahan, sifat kebinatangan. Tapi Nabi Allah Isa alaihissalam pernah bicara, manusia mah suka lupa dengan Allahnya. Beda dengan anjing. Anjing kalau sudah ini loyalitasnya seperti apa kepada manusia, kepada tuannya. Suka diberi tulang sisa, makanan sisa. Anjing. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Dipelihara oleh tuannya lebah kemana? Jangan tangguhan di rumahnya. Setia tuh anjing. Tapi kita sudah diberikan oleh Allah segalanya semuanya. Tetap baik. Usaha lamun cak usaha teh. Oh, udah ancam ieu ke sakabol bo. Tuh, manusia mah gitu. Tapi anjing manut jasa ke Tuhan, padahal diberi sisa doang. Kita manusia coba sudah Allah berikan segalanya, semuanya, tetap baik orang ghaflah ka Allah. Berarti orang yang anjing kan tuh. Makanya lamun cenah orang menang sesuatu kelebihan rezeki apapun itu bentuknya, ya orang kudu ngomong haza min fadli rabbi. KBG menang Allah kabeh ulah leungitkeun ulah rasa urang teh kudu dileungitkeun. Ya, suatu saat kita dipuji oleh Allah pun dicaci maki oleh masyarakat sekalipun, dipuji oleh masyarakat sekalipun, ulah aya leungitkeun. Dia KBG menang Allah aya diciptakan ke Allah, anu ngahina ka aing diciptakeun ke Allah, anu ngalem ka aing diciptakeun ke Allah. Berarti kan Allah kabeh ngalem. Urang mah leungit. Ieu mah di alam urang bo langsung bae. Pusat irung urang. Hidung kita sampai pusat begitu. Apa yang mau dipuji dalam diri kita? Masih hidupnya aja udah bau, gitu tangga bau, ngisi bau.
di alam asa perasaan ngalayan. Ya, jadi kalau kita mendapatkan sesuatu bilang seperti itu, hadza min fadli rabbi, di semata-mata ya atas karunia Allah, atas fadlna Allah. Lebih ke bahasa iya menang ain, itu menang ain, lebih ke. Jadi kita menghilangkan sifat-sifat kerendahan dan mengisinya dengan segala keutamaan. Dan tatkala itu beryakinlah hatinya dengan nur Allah yang suci, sehingga orang itu tunduk kepada Allah. Maka kemudian ia mengutamakan ingat kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsunya, daripada selain Allah. Banyak yang bicara kayak kemarin, kita suka mengikuti hawa nafsu. Tadi banyak kita kayak di latifatul qalbi. Lamun di latifatul qalbi kayak disebut kurang harus selalu menurutkan hawa nafsu. Eta binatang kasekolnya binatang bimurun, binatang asupna kana insil babi. Coba lihat babi kehidupannya. Babi itu selalu menurutkan hawa nafsunya. Binatang yang paling jorok, air kencingnya diminum, kotorannya dimakan. Tuh babi. Namun orang selalu mengikuti hawa nafsu keinginan kita, tah lambang babi. Namun orang sok ngoceh bae kos kitu teh. Eta lambang naon anjing kalbun. Lamun orang sok zolim bae ka batur, eta asup kategorina kos binatang buas. Selalu zolim terus kepada orang. Nah, kita menghilangkan sifat bahwa seperti itu, dimasukkan ke dalam sifat mahmudah. Ya, mengeluarkan sifat-sifat itu supaya timbul sifat robaniyah. Yang tadinya zolim timbul kasih sayang. Tadinya ngomong apa coba jadi cici. Jadi harus kebalikan, tadi hiasi dengan hal-hal yang baik. Tujuan orang bertorikoh ya, eta salah satu membersihkan kolbu kita, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang itu. Adapun Allah memberikan hal-hal di luar itu hanya hadiah. Dan maaf, jangan sampai kita terlena oleh hadiah Allah tersebut. Misalkan kita mendapatkan kekeramatan atau hal yang lain, jangan diperdulikan. Ingat, takutnya menjadikan kelalaian kita kepada Allah. Abang bisa ini, bisa itu. Ini semata-mata apa sih disebut karomah? Karomah teh karom, kemuliaan. Allah teh ngamuliakeun diri orang melalui berbagai macam-macam, disebutnya khariqul adah, itu kebiasaan orang bisa itu. Misalkan kalau dalam kita sebagai suluk seperti ini, kalau bisa ditiadakan, minta ke Allah. Takutnya bisa menjadikan ganjalan diri kita usul kepada Allah. Gara-gara itu orang jadi awas hati-hati. Makanya pentingnya kita punya guru mursyid itu seperti itu. Pada waktu misalkan di tengah malam kita ada zikir, dahaib Allah. Ada yang datang uluk salam satu kumaha, ngaku itu, ngaku wali, ngaku itu. Ini sudah diperdulikan. Tak begitu orang Robi itulah namanya ke guru mursyid. Kita nggak usah peduliin. Kajian ngaku Nabi Allah Khidir alaihissalam sekalipun tetap ulah diperdulikan ke orang. Ya, ulah pedulikan ke orang. Soalnya orang bisa koskin nanti guru. Itu ada di ta'lim seperti itu. Muliakeun amalana, agungkeun guruna. Jadi kadang-kadang abang guru alif-alifan,
Tibatan lebih bisa akan lebih mulia, jangan berpaling lagi itu kabur benar. Dek joreng dek bagus tetap ingat perjalanan Syekh Nawawi. Pada waktu dia sering ngaji kemana saja, doa dia pertama apa? Ya Allah, tutup aib burukku, jangan sampai terlihat oleh diriku. Lamun aib buruk dah kadele, himmahnya semangatnya akan turun. Pasti timbul cenah, kurang kos itu. Itu Imam Nawawi kos itu. Jadi dihilangkan dulu. Tapi santai, paling ngerokok, paling ngopi. Beli kopi yang mana? Kopi aja belum kopi. Merokok enggak ya? Katanya sambil baca. Oh iya. Sambil kopi. Nah, takutnya kalau lagi mengaji begini, kalau sambil tawaju, yang ada ngorok lagi. Kayak malam minggu kemarin, tawaju, itu ngorok kemarin. Saya tahu. Padahal kemarin itu sakit kurang gitu, 100 kabeh. Malam minggu yang lalu kita itu 500. Semua latih kita belajar berlama-lama berdiam diri, kita harus bisa ya bersepi di tengah keramaian, bersepi beramai di tengah kesepian. Udah kudu pikir seperti itu, belajar orang itu ya. Di tempat ramai kita bisa bersepi diri, di tempat sepi kita bisa beramai. Itu bisa kos gitu, orang bisa kos gitu karena orang mesti dengarkan kalimat jalla Allah ismuza di dalam kalbu kita. Maksudnya kenapa? Bahwasanya Allah Ta'ala yang Maha Agung itu adalah suatu sesembahan yang dicari, digemari dan dicintai. Terus daripadanya lah kita terjadi dan kepadanya lah kita kembali pulang sebagai kesudahan kita. Ujung-ujungnya apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Orang geus asup encan dalam kategori hamba Allah mutmainnah ge encan urang. Namun geus mutmainnah karak Allah manggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Geus setelah itu baru fadkhuli fi ibadi. Baru masuk ke dalam golongan hambanya Allah. Orang mau jauh jasa. Boro-boro jadi hamba Allah orang mutmainnah nage incan pas pertama nage. Apa sih mutmainnah? Tenang. Pos cai penting teh kamari oh sa anwar uinya. Terus kemarin orang ka sumur domas teh ya Allah ya Rabbi. Pemandian domas teh itu saking beningnya kotoran di bawah pun terlihat. Terbeda diri orang, nggak beda diri kita sendiri. Kotoran kita, kesalahan kita, kegoblokan kita, ketololan kita terlihat semua. Saking beningnya, itulah mutmainnah. Dikategorikannya man arafan nafsahu faqad arafa hadinya. Boro-boro. Padahal diterangkan yang Allah ala bizikrillah tatma'innul. Zikir kosumah, zikir orang musiran setan di awak orang.
Tapi di urang teh masih tetap kayak setan aya kene. Atuh balik deui. Itu beda orang musiran anjing, tapi kita di kantong kita selalu bawa tulang. Dibalik deui lah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan talqin zikirna. Cuman eta aya Nurdin kemarin ya Allah aya we jalanna. Tapi memang kalau sesuatu yang kita dapatkan susah melalui jerih payah, susah, kita lebih bisa menghargai lagi. Tapi orang yang mendapatkannya gampang juga melepaskannya. Rezeki kan gitu. Rezeki yang kita dapatkan melalui cara yang gampang juga untuk keluarnya. Tapi kalau sesuatu rezeki yang susah, kita cari benar-benar melalui keringat kita, keluarnya juga harus hati-hati, menang capek. Itu kan. Jadi ingin itu seperti itu. Kalau memang Pak Nurdin zaman Abah Sepuh, sebelum kita mau ditalqin zikir, itu kita harus ya Allah dulu. Ya Allah mandi heula 40 putih. Sebenarnya mah dia mah dibuka air ya di dieu. Kan karena ge majlis manaqib dan riyadul Allah 37. Jadi Allah mandi 40 hari, kan mandi pun ada tahapan-tahapannya. Mandi pertama hanya 3 gayung. Mandi yang kedua melalui bau kanan bau kiri, ini 40 hari lagi. Nanti ada lagi mandi nyelam, tahan nafas, nyelam sambil tawajuh kita, zikir hobi. Sudah tidak kuat keluar lagi ambil nafas tawajuh lagi. Seperti itu. Ada lagi yang keempat mandi kemanusiaan. Nah terakhir mandi ke malaikatan. Itu rangkaian-rangkaian Allah di dalam bertoriko. Dulu mendapatkan talqin itu susahnya minta ampun, harus melalui berbagai macam cara metode dulu. Bagi Allah dulu tidak segampang ini. Nah Abah memudahkan semua itu melalui Syamal Swabil wa Petajul Arifin yang biasa disebut Abah Ano, dipermudah semua. Hasil ijtihad beliau. Jadi di dalam tarekat ini terstulasian ayo tanggung jawab. Ieu disebut namanya mu'tabarah. Di jadwal Jami'ul Tarekat Mu'tabarah Ahmadiyah sendiri ada catatan-catatannya. Mana yang disebut mu'tabarah, ada yang disebut namanya ghair mu'tabarah. Yang ghair mu'tabarah itu silsilahnya, nasabnya, sanadnya tidak bersambung kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi orang nyapat toliko ge ulah padu bae ulah asal bae deul silsilahna nyampe teu ka Kanjeng Rasul. Lamun cenah mungkoti terputus ulah lain. Karena nu kosima lain jeung nalagan, apalagi aya di Mangkobah Tuan Syekh salah satu mangkobahnya bahasanakan teriko ini bukan untuk main-main, bukan untuk bercanda. Bahasana gitu. Jadi ini kudu luar biasa orang. Luar biasa atur nuhuna syukurna urang ka guru musyrik urang. Nu sampai kuari alhamdulillah urang masih dibimbing bujana. Masih jadikan mudah-mudahan dijadikan muridnya, mudah-mudahan diaku lah, mudah-mudahan semuanya segalanya. Karena apa? Janji Tuhan Syekh sendiri, kalau ada muridku di masyrik aku di maghrib aku akan tutup cacat kau. Dan di neraka pun di akhiratku sama seperti itu. Kakiku tidak akan melangkah di pintu neraka sebelum murid-muridku masuk ke dalam surga. Tanggung jawab dan sampai sakit juga. Nah orang kumaha carana mensyukuri eta urang ngabales tah kebaikan beliau, kebaikan Tuhan Syekh Qadir Jalani, kebaikan para mursyid dengan cara khidmat mengamalkan anugerahnya. Ditambih dengan sok dibacakeun.
amalkan ru'yanya, amalkan yang sungguh-sungguh, bukan buat beliau, bukan buat Allah, tapi buat diri sendiri. Cuma kadang-kadang orang tidak sadar, perasaan orang jeung Allah, Allah mah teu butuh ka urang, Allah mah teu butuh ka diri urang. Satu orang mah maksiat bagaimana banyak Allah mah tengah urang kagak naik, saya ibarat tengah nambah kamuliaan naik. Kebaikan jeung diri sia, kagorengan jeung diri jeung Allah. Jadi semata-mata Allah ngalarang dia gitu ge, itulah kasih sayang Allah. Allah ngalarang maksiat kieu, Allah ngalarang kieu, eta jeung kaluran. Soalna wa qad karrama bani, geus dimuliakeun urang teh ku Allah. Makana aya larangan-larangan kitu teh ya, karena Allah teh ngamuliakeun diri urang. Ulah sifat pos binatang. Datang urang ka tempat pelacuran, tempat kos kali itu, teu beda pos binatang kawin teh naon teh. Tak Allah teh ngajaga, ngalarang teh naon? Karena Allah teh ngamuliakeun diri urang. Ya, ngamuliakeun diri urang. Pernah aya kan di Quran ge, malaikat Harut dan Marut teh henteu kuat diberi nafsu ku Allah di dunia, teu kuat. Makanya sampai kuari kan dihukum di dunia. Mentalnya nyatakan gitu Harut Marut ya. Malaikat dan dua malaikat ya. Jangan manusia kos kaliba ini. Maksiat malu. Coba kulah yang turun ke bumi ini. Diberi nafsu ku Allah turun ke bumi. Teu kuat. Mentalnya ke Allah. Hanya dihukum di mana sih ya? Mending di dunia daripada di akhirat. Makanya sampai kuari. Nabi Yusuf alaihissalam pun teu bisa menundukkan nafsu kecuali atas rahman Allah. Nabi Yusuf itu seperti itu. Kumaha orang kudu mencapai rahman Allah yang melalui metode positif. Minta pertolongan mana Allah Taala. Minta kasih sayang orang ke Allah supaya nyetel si hawa nafsu teh ku Allah disetelkeun volumena, dileungitkeun. Lain dileungitkeun, leungit ka urang. Mau buka pemajikan, mau lek ngopi, mau lek ngarokok, lagi nafsu mah. Mau dahar mah yang nahan tuh nafsu leungit mah. Adapun nafsu itu diperkecil. Kalau tidak dikendalikan, seperti kita mencocok hidung kerbau, cocok kurang hidung nanti. Kurang dikikeun belok, gitu kan belok, kadikeun nanggang kan? Nah, seperti kerbau, cocok hidung nanti. Terus si nafsu orang itu pun seperti itu, bukan dihilangkan. Dihilangkan mantu karunya apa jika nganggur baik. Tukang kopi karunya, tukang rokok karunya, tidak berjalan ekonomi. Jadi maksudnya kita kembali pulang sebagai kesudahan kita. Tujuan orang KBG dari mana, sedang apa, mau kemana. Orang kan posisi lupa ingatan. Ditanya karena hentinya, deka mana hentinya. Orang pasti lupa ingatan. Saya pernah cerita seorang yang masuk ke dalam rumah sakit, yang pada waktu itu ditabrak oleh orang, dia lupa ingatan, dimasukkan ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit, istrinya datang menjenguk, teringat ke istrinya, akhirnya dirawat. Setelah dirawat, ingat sama istrinya, cuma tidak ingat kepada rumahnya. Terus sampai dia sembuh total, pas ditanya, ayo kita pulang, anak sudah nunggu, gak mau, ngenang di rumah sakit tidak. Susah tak rumis, aing kamar biasa yang menang dibersihannya khusus kan, tahu orang itu terbeda kos gitu di dunia. Tidak sadar, poho balik kan Allah. Tak orang makanya lo barang di paksa dijemput lagi ke Israel.
Dulu jemput orang dengan maksa, dengan marah-marah. Beda jelema anu geus usul ka Allah mah beda. Israil datang ge lembut, uluk salam heula ka diri urang. Urang nanyakeun, "Ih, kebeul amat Israil. Geus ti kamari urang ditangguhan arek datang." Tak Israil atuh kana perintahkan kula. Coba ligiran urang mah. Wih, Israil datang bae. Mau bisa nyogok ka disogok punya na. Kan seperti itu. Nah, masalah di dalam tasawuf menghargai waktu, menghargai napas itu ya ke situ juga satu kategori. At-tasawuf qada'ul anfas itu orang misalkan banyak uang yang dirawat di rumah sakit, diponis oleh dokter sampai seminggu umurnya. Sebelum datang 3 hari sebelumnya dokter datang mendapatkan obat yang sangat mahal, harganya 1 miliar. Itu pun hanya bisa tinggal waktunya hanya 2 minggu mendapatkan umurnya. Kalau dia punya uang dia pasti akan pergi karena berharganya waktu itu. Ayo kau udah ngalah gini baik, waktu dibuang sia-sia. Udah mau waktu terbuang dengan sia-sia. Nah, supaya jangan tersia-sia waktu ini, Allah kan sarwa wal asr. Allah subhanahu karena waktu. Kunaon waktu teh emang mahal balik deui. Ajir samenit waktu eta tidak akan balik lagi. Innal insana lafi khusrin illa kabeh kana rugi kabeh rugi. Illal ladzina amanu kecuali anu jelema ada riba wa amilus sholihat yang migawe amal-amal soleh. Tah Allah subhanahu karena waktu. Ayo orang waktu terbuang begitu saja. Metode di TKN ini kita sangat bersyukurnya apa? Ada yang disebut namanya zikir khafi. Dalam keadaan apapun, ya, di waktu kernaon baik, kerdagang, kerjualan, kergaji, ayo kurang terus baik. Iya baik kurang mah. Hirupkeun terus baik. Keur kumaha baik, keur jeung pamajikan, keur di jero WC, keur naon baik. Ieu mah hirupkeun terus. Tah itu ngaranna zikir luar biasa gitu. Nanti bisa didapatkan arah esek. Sudah orang menang deker naon baik, kerma mobil, kerna hirupkeun terus sofi orang. Makanya orang belajar ngopi karena kebal malam minggu. Mama saya belum pernah ikut tuh. Waktu kapan itu? 1 jam. Iya baik. Nyamri kami jadi ibu kami belajar. Soalnya semua juga pasti seperti itu. Keikhlasan, kesabaran pun harus melalui belajar, harus dipaksakan. Semua seperti itu. Pada waktu kita di dalam perut seorang ibu, pada waktu kita keluar dipaksakan dipotong plasenta itu kan. Waktu kita di dalam perut kita makan melalui plasenta. Ya, tali pusar itu kan kita keluar plasenta itu dipotong, dipaksa kan. Kita lahir, pas lahir kita minum susu. Ayo umur berapa tahun, 2 tahun atau setahun setengah, dipaksa dia dieureunkeun yang minum susu karena bahasa disapinya, disapih juga, dipaksa lagi. Itu manusia seperti itu, semuanya harus dipaksa. Setelah dia umur mulai 6 tahun, 7 tahun dipaksa dia suruh ke sekolah, suruh punya teman baru. Setelah dia mempunyai teman baru, kelas 6 SD dia keluar, di pesantren dan kurang supaya tidak ketergantungan terhadap orang tuanya. Itu apa? Dipaksa. Kabeh
Tapi kos itu proses itu. Semua juga seperti itu. Makanya kita paksakan hati ini mulai sekarang jangan sampai ketergantungan dengan makhluk Allah kecuali kepada. Ingat kalimat la ilaha illallah. Menafikan semua makhluk Allah, illallah mengisbatkan sepenuhnya kepada Allah. Rugi orang agam tunggu di rumah kapal itu rugi. Kesel makhluk lima rugi. Nu aing jadi hati kesel pusing. Begitu balik belajar. Paksakan diri orang. Jangan sampai ketergantungan dengan makhluk Allah. Paksa nang itang tayun hati orang ke Allah. Paksa mulai sekarang. Ayo berubah. Jangan sampai ketergantungan dengan siapapun. Pokoknya selain Allah, makhluk Allah leungitkeun ke orang dalam hati ya. Maaf, di dalam hati. Bukan di pikiran, hati. Leungitkeun positif. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat pengamalan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Tujuanna naon? Urang teh di dieu lamun cak petani mah keur nanam. Ke panenna urang di akhirat. Itu sudah sok kumaha saya bagian masing-masing. Deuk kaya mah kaya bae sia. Deuk beunghar mah beunghar bae saya masing-masing ieu. Sudah sok pikiran eta geus kabeh tertulis ku Allah geus diikeun masing-masing. Tinggal balik rumah seperti orang main film, main sinetron. Gimana caranya seperti kita main cantik. Di main sinetron atau film masing-masing kan anu jadi gelandangan, anu jadi pembantu, anu jadi tuan rumahna, anu jadi supirna, masing-masing kan. Tinggal orang main cantik. Karena mereka pun setelah selesai syuting kembali ke kehidupan seperti biasa. Orang yang kaya itu menempati rumah kan hanya di kata main film doang. Urangnya gitu kene geus balik ke alam akhirat lepas dari properti urang. Semua jadi sama. Makanya main pinter. Yang penting apa? Main yang cantik. Nanti Allah puji yang orang main cantik. Seperti main film itu nanti dipuji oleh para juri film. Kita harus gitu maksudnya. Jadi saya bagian masing-masing. Anu jadi pembantu, kumaha carana jadi pembantu bagus main film nak, acting nak maksudnya. Nu kaya ge kos kitu kene, kumaha carana acting lu bagus. Karena selesai syuting pun itu akan dikembalikan semua kepada produsennya semua, sutradaranya ke produsennya. Kita mah hanya main film. Tah urang teh kos kitu di dunia. Biarpun posisi orang beda-beda kuari, ya posisi orang beda-beda. Anu jadi bos, anu jadi tukang sampah, anu jadi kurir, masing-masing kan beda-beda. Tapi gimana caranya kita main cantik? Cak Allah kan gitu, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak Allah tidak melihat lu mau jadi bos, lu mau jadi orang susah balangsak tidak akan balangsak, tidak akan susah kalau dia mau bersyukur sebetulnya. Ini bahkan yang menyebabkan penderitaan orang akibat diri kurang sorangan. Karena orang merasa susah, merasa fakir, ulah kos gitu. Pokoknya mah anu kaya ulah lupa diri, anu miskin ulah gantung diri. Itu saya bagian masing-masing iya. Itu kan lobana beda. Padahal lamun cak Tuhan Syabul Qadir, lamun tina orang tunduk karena melihat kekayaan dia, setengah iman orang leungit sing hade. Bahkan di pejabat, di saha, sarua we urang mah. Allah betul kos gitu, leungitkeun tah. Abang ngomongin pejabat, ngomongin duit, wah kosi itu dulu. Cak Tuhan Syekh, leungit setengah iman orang. Sing hadir kan. Biasa baik.
Jadi tempat hasil bekas amalnya yang mencapai kemuliaan dan keagungan. Tak tempat iya anu urang wari keur nanam ya di dunia ya, nanti hasilnya kita petik di akhirat. Dekat tanya jawab wajib sakit